Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Ini anjing-anjing provokator ini. Anjing-anjing. Sakit hati nih. Agak lain memang. Agak lain. Apalagi saya tidur ini. Pak, lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Nah, saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini. Dan kok saya menjadi rakyatnya gitu. Kalian ngerasa nggak ujian Gibran menjadi wapres kayaknya lebih berat daripada Pak Jokowi? Dihina mulu. Ini dia. Adalah lapor Mas Wapres. Banyak juga disalah-salahin dan dikritik katanya kemunduran. Yang padahal kan kalau kita lihat dengan hati yang bersih, program Gibran lapor Mas Wapres itu adalah wujud nyata bahwasanya wakil presiden aja dekat dengan rakyat, guys. Apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu semua Bapak omongin. Mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodoh, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? ya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini, iya kan guys. Nah, jadi di sini Jokowi lah yang merusak prinsip-prinsip Pak Prabowo. Pak Prabowo terbaik jika tidak dihantui Jokowi. Itu kata siapa? Itu kata Said Didu, ya kan. Tetapi di sini ya netizen berkomentar pula, ya kan, berkomentar juga. Ya bisa dibilang menganjing-anjingkan kelompok-kelompok mereka, termasuk Said Didu juga, ya kan. Aduh, parah lah netizennya. Tetapi ya netizen dilawan, ya kan. Memang benar juga ya, mereka-mereka ini hanyalah pengacau, ya kan, bisa dibilang sampah masyarakat, ya kan guys. Selalu tidak suka dengan keadaan yang ada gitu, ya kan. Karena Pak Prabowo dan Jokowi bersatu, mereka nggak suka gitu ya. Oke lah, langsung saja kita simak sambil kita berkomentar. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Ini anjing-anjing provokator ini. Anjing-anjing. Barisan sakit hati nih. Agak lain memang. Agak lain. Apalagi saya tidur ini. Apakah tidak jerah gitu loh mendapatkan karma dari atas apa yang dia perbuat selama ini. Barisan kelompok sakit hati ini agak lain memang. Dari Repli Harun, Said Didu, Faisal Segaf, sampai ke Dokter Tipa itu agak lain semua itu orang-orangnya. Dia bilang Pak Prabowo sudah dirusak oleh Pak Jokowi. Hello Pak Said Didu. Pak Prabowo itu mempunyai adab yang tinggi, mempunyai etika yang tinggi. Ya. Pak Prabowo itu orangnya tidak rakus Pak dengan jabatan. Pak Prabowo itu sebenarnya tidak mau mencalonkan lagi menjadi presiden. Tapi apa? Karena Pak Jokowi meminta pada Pak Prabowo untuk mencalonkan menjadi presiden. Bukannya Pak Prabowo dirusak oleh Pak Jokowi. Tetapi apa dayalah, kelompok barisan sakit hati ini tidak sampai pemikirannya jauh ke depan. Karena pemikiran mereka tuh terbelakang gitu loh. Memang agak lain memang para provokator ini. Para provokator memang ini. Ya. Hanya bisa menciptakan keributan gitu. Setiap hari kerjanya hanya datang membuat kegaduhan. Yang beginilah anjing-anjing provokator. Monyet provokator. Wow. Bukan hidup semakin baik, malah menciptakan kegaduhan. Ingat Pak, umur itu sudah tua, udah bau tanah. Seharusnya memperbanyak amal kebaikan, bukan menambah dosa. Agak lain memang gerombolan sakit hati ini. Tapi pikir deh. Saya menganggap Jokowi lah yang merusak semua bangsa ini. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Apa ngomong apa Said Didu? Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Gak usah setuju, tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa
memimpin bangsa ini. Kalau perlu, kalau memang si Fufu Papa itu mengganggu, maka rakyat Indonesia akan menyingkirkan dia dari Rakyat sekitar yang mana? Bapak dan Ibu setuju? Singkirkan virus Jokowi dari sekitar penguasa negara, termasuk Fufu Papa. Itu perjuangan kita, dan kita harus menuntut seluruh pertanggungjawaban Jokowi terhadap apa yang dilakukan selama 10 tahun. Perjuangan kita adalah menyelamatkan negeri ini dan menjadikan Prabowo kembali pada dirinya sendiri yang memiliki patriotisme, nasionalisme, rasa keadilan, memihak ke rakyat, dan membela rakyat. Saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Setiap saya melihat langkahnya, saya kok ada pemimpin negara besar seperti ini, dan kok saya menjadi rakyatnya. Saya kok apakah saya memang sejauh sekali lebih rendah dari dia? Itu yang selalu terbayang di hati saya. Jadi saya kesempatan ini saya mengusulkan ke anggota DPD yang terhormat agar ke depan betul-betul periksa kejiwaan baik-baik calon pimpinan. Kalian ngerasa nggak ujian Gibran menjadi wapres kayaknya lebih berat daripada Pak Jokowi? Dihina mulu. Ini dia. Di mata para pembencinya, Gibran itu salah mulu, ngerjain apa aja salah. Bahkan program terbarunya yang kemarin baru dirilis adalah Lapor Mas Wapres. Banyak juga disalah-salahin dan dikritik katanya kemunduran. Yang padahal kan kalau kita lihat dengan hati yang bersih, program Gibran Lapor Mas Wapres itu adalah wujud nyata bahwasanya wakil presiden aja dekat dengan rakyat, guys. Gimana nggak berat ya, Gibran baru jadi wapres belum ada 1 bulan, udah diserang berbagai isu-isu yang sangat-sangat bisa melemahkan sebenarnya. Mulai dari isu Fufu Fafa, kemudian isu katanya ada gerakan untuk menggantikan wapres, dan berbagai isu lainnya. Tapi kerennya nih, Gibran itu selalu menganggap santai ya hal-hal yang menimpa dirinya. Gibran benar-benar mengabaikan hal-hal yang tidak penting, seperti ocehan-ocehan para pembencinya ini. Seakan-akan apa yang dialami Pak Jokowi di akhir masa kepemimpinannya itu menimpa juga kepada Gibran. Tapi saya salut ya, di tengah berbagai isu yang menerpa dirinya, Gibran tetap fokus bekerja. Contohnya kemarin itu, pada saat mengunjungi korban letusan Gunung Lewotobi. Bahkan ada salah satu ibu yang melahirkan anak, kemudian anaknya itu dinamai Gibran. Dan kita nggak tahu ya, kedepannya bakal diserang isu apa lagi. Tapi yang pasti kayaknya akan selalu gagal, karena memang pengaruh Gibran dan Jokowi itu kuat banget ya. Dan saya yakin ya, kalau misalnya Gibran seperti itu kan terus-menerus, Pak Prabowo nggak bakal tinggal diam. Saya jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Siapa yang apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. Kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa urusannya Bapak mau nangis? Tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis saja Bapak. Kalau mau nangis, nggak ada masalah. Kita jangan bertengkar. Iya, tapi nggak boleh juga Bapak bilang seperti itu. Bukan, makanya saya. Ya itu hak saya. Mudah-mudahan saya nggak bodoh, gitu ya. Iya, oke. Mudah-mudahan Bapak nggak bodoh. Saya lanjut ya. Loh, ngadu ke dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Iya. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh. Coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju. Mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang. Nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu.
Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden? Bukan lautan tapi kolam asli. Ini anak abah ini. Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ending-endingnya ngutang ke Cina lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Prabowo bilang cukup. Bukan lautan, hanya danau Toba. Anak abah kok nangisnya nggak udah-udah. Tiada badai, tiada hujan kau temui. Kalian kenapa nggak bisa lah move on? Move on anak abah. Woi anak-anak abah, anjir lah tiba-tiba banget Anies Baswedan jadi buzzer nih, kali lihat. Udah gak laku di dunia politik, menjadi pejilat ya ini abah gelah aing. Lihat nih anak-anak abah kalian aja memuji Pak Prabowo. Pak Prabowo produktif di hadapan pemimpin dunia berwibawa. Fullnya tuh begini, menurut gue sih ini udah buzzer banget nih, kayak udah pro banget sama pemerintah. Kan analogi anak-anak dejjalnya kan kalau misalnya pro pemerintah dikit aja atau mendukung Prabowo lah dikit aja pasti kati buzzer. Dibilang ya kalau buzzer, begitu nggak jauh beda sama abah kalian, gagal jadi presiden, gagal nyagop, ya akhirnya jadi buzzer. Aduh, dunia gini amat ya, malah ngebuzzerin orang yang dulu dia hina. Ya sebenarnya apa yang dibilang sama Abah Burkun itu benar. Ini adalah video terbaru Pak Prabowo dengan pemimpin dunia di APEC Gala Dinner. Gue yakin sih obrolannya udah nggak sekedar ketika angin lah kentut lah segala macem. Gue herannya sama anak-anak Burkun ini, contohnya si Fedi Nuril. Kan kalian yang bikin Jokowi 2 periode. Kenapa gue dikati ternak Mulyono sementara gue sama sekali nggak pernah nyoblos Mulyono? Lu tuh ternak dan gimana nih anak abah selain suportif kepada koruptor, abah kalian juga mendukung Prabowo? Ya Anies tau lah ya kan. Dia kan selalu gini ya kan, menjilat gitu ya kan guys. Aduh anak-anak abah nggak tobat-tobat lah ya kan guys. Nah jadi guys di sini Said Didu memang ya dibikin nangis oleh Bu Irma Suryani ya kan. Ya kalau nggak salah ya namanya ya, dari Partai Nasdem. Jadi katanya Said Didu nggak terima kalau nanti Pak Prabowo kenapa-kenapa dan tidak terima dipimpin oleh Gibran. Lah kenapa emang? Ya Gibran wakil presiden dan misalkan nih ya jangan kita minta lah ya kan, tapi misalkan ya Pak Prabowo kenapa-kenapa ya secara otomatis ya kan Gibran yang menjadi presiden. Ya kalau kalian tidak terima gitu ya keluar aja dari Indonesia nih. Kalau kita ya oke aja asalkan bisa kerja. Nah kalau nanti misalkan nggak bisa kerja barulah kita kritik dan kita ya kalau boleh turunkan gitu ya kan. Itu kalau nggak bisa kerja ataupun salah menggunakan wewenang ya kita hajar. Tetapi kan kerjanya Gibran bagus, baru jadi wakil aja udah gercep kemana-mana ya kan. Aduh ini katanya ada juga tadi di awal video gara-gara Jokowi Prabowo jadi rusak. Emang bodoh lah orang-orang yang seperti ini ya, pantesan lah ya dianjing-anjingi oleh netizen. Pak Prabowo itu jadi presiden semenjak ya didukung Pak Jokowi. Sewaktu kalian dukung Pak Prabowo kalah terus. Jadi Pak Prabowo tahu lah ya kan kenapa, ataupun sadar ya kenapa dulu kalah terus ya, karena didukung oleh para kadrun-kadrun yang memang selalu dibenci gitu ya kan, dibenci masyarakat. Pantesan aja ya Pak Prabowo kalah dulu. Kalah terus ya kan. Aduh itu aja nggak bisa mikir. Nah sekarang didukung Pak Jokowi langsung tuh menang 1 putaran ya. Oke guys, apa pendapat kalian tentang Said Didu ini? Katanya kalau nggak salah sekarang ini dilaporkan entah masalah apa PIK 2 gimana gitu ya. Nanti kita cari videonya ya kan guys. Dan ya sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.